Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah Inovasi Teknologi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Siti Nurhaliza dan saya sendiri Rasti Musdalifah. Di sini kami akan membahas mengenai materi inovasi dalam organisasi. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Siti Nurhaliza. Kepada Siti Nurhaliza saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tipe keputusan inovasi, yaitu ada opsional, kolektif, dan authority. Keputusan opsional yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau seseorang. Keputusan kolektif yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat bersama berdasarkan kesepakatan sistem sosial. Keputusan authority yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak suatu inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pihak yang lebih memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengambil keputusan. Yang kedua ada organisasi. Apa itu organisasi? Menurut Rogers, organisasi adalah suatu sistem yang stabil yang merupakan perwujudan kerjasama antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama dengan mengadakan jenjang dan pembagian tugas tertentu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Siti Nurhaliza. 3. Inovasi organisasi. Terobosan baru dalam organisasi tersebut disebut dengan inovasi organisasi. Inovasi yang terjadi dalam sebuah organisasi merupakan proses pengajuan organisasi tersebut. Namun berbagai hambatan dan rintangan akan terjadi saat inovasi itu mulai memasuki organisasi. Kepekaan organisasi terhadap inovasi. Ibrahim 1988 halaman 131. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi kepekaan organisasi terhadap inovasi, yaitu A. Ukuran organisasi mempunyai hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Makin besar ukuran organisasi, makin cepat menerima inovasi. B. Karakteristik struktur organisasi dengan dimensi-dimensi. Sentralisasi, kompleksitas, dan formalitas. Sentralisasi artinya kekuasaan dan kewenangan kontrol dalam organisasi dipusatkan pada beberapa orang tertentu. Kompleksitas artinya anggota-anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang tinggi tingkatnya, misalnya para sarjana. Formalitas artinya organisasi itu mengutamakan ditaatinya aturan dan prosedur oleh anggota-anggotanya dalam melaksanakan tugas organisasi. 4. Proses inovasi dalam organisasi. Tahap proses inovasi. Menurut Rogers, proses inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar atau tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau implementasi inovasi. Proses inovasi dalam organisasi terbagi dalam 5 tahap yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu inisiasi atau permulaan dan implementasi. Tahap inisiasi atau permulaan. Agenda setting. Semua permasalahan umum organisasi dirumuskan guna menentukan kebutuhan inovasi dan diadakan studi lingkungan untuk menentukan nilai potensi inovasi berbagai organisasi. Penyesuaian. Diadakan penyesuaian
antara masalah organisasi dengan inovasi yang akan digunakan. Kemudian direncanakan dan dibuat desain penerapan inovasi yang sudah sesuai dengan masalah yang dihadapi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurhaliza. Selanjutnya ada tahap implementasi, yaitu ada redefinisi atau restruktur, yaitu inovasi dimodifikasi dan reinvensi disesuaikan situasi dan masalah organisasi. Selanjutnya ada klarifikasi, yaitu hubungan antara inovasi dan organisasi dirumuskan dengan sejelas-jelasnya sehingga inovasi benar-benar dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya ada rutinasi, yaitu inovasi kemungkinan telah kehilangan sebagian identitasnya dan menjadi bagian dari kegiatan rutin organisasi atau sudah hilang kebaruannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Jadi kesimpulannya, organisasi merupakan suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui suatu jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Kemampuan opinion leader adalah tingkat di mana seseorang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku secara informal dengan cara yang diinginkan. Kemampuan ini merupakan tipe kepemimpinan informal. Proses keputusan inovasi merupakan suatu proses di mana individu atau unit berubah dari pengetahuan awalnya tentang inovasi ke arah pembentukan sikap terhadap inovasi atau ke arah pengambilan keputusan untuk mengadopsi atau menolak ke arah implementasi ide baru dan ke arah konfirmasi keputusan tersebut. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.